Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tersanjungkan pangkuan alam Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mulia pada Abu dan seluruh kaum muslimin, kaum muslimat, jamaah gerakan pemuda subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, kita akan membicarakan tentang masalah yaitu ilmu. Karena kebanyakan daripada kita semua, khususnya warga Kota Lusmawe, itu sedikit sekali yang mempunyai ilmu agama. Buktinya sudah kita lihat di mana saja ada pengajian, di masjid-masjid, di daerah ataupun di balai pengajian, sedikit sekali orang yang mengikuti untuk menuntut ilmu. Kenapa terjadi demikian? Karena pada zaman era globalisasi sekarang ini, bahasa ahnya dekalan, mereka sedang asik mengikuti tausiah-tausiah melalui Google, internet, sehingga banyak pemahaman-pemahaman yang melenceng daripada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, disinilah sehingga letaknya kebersamaan orang Islam, kebersamaan kekuatan kita orang Islam mulai melemah karena kita belajar tanpa adanya guru. Maka pada saat sekarang ini, mereka orang yang bukan Islam, mereka berperang dengan orang Islam dengan tidak menggunakan senjata, menggunakan yaitu perang dengan istilah bahasa Arabnya adalah ghazwul fikri, yaitu perang pemikiran, sehingga didoktrin oleh mereka terhadap orang-orang Islam. Dengan demikian hancurlah kebersamaan kita orang Islam dalam i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena kita mengingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nana pegah dalam sebuah hadis akan terpecah belah umat nun ke Nabi 73 golongan, sama-sama kata tepu Bandung. Satu yang diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu adalah kebenaran, yaitu i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mengikuti Rasulullah dan yang mengikuti para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka untuk mencapai hal tersebut, inilah dengan ilmu yang kita pelajari. Demang kibancara tamurno ilmu bebutu-butu, karena menyohana ilmu, menyohana cerita, hana cerita pegah lung kabutu sembayang, kain segala macam, etikut kabutu, tidak. Orang yang tidak punya ilmu sama sekali itu tidak benar akidahnya. Orang yang tidak punya ilmu sama sekali tidak benar ibadahnya. Kejudahi ilmu tauhid kufur, jahil ilmu fiqih maksiat.
Memang kita melihat, kita tidak pernah meninggalkan solat. Antum pernah ada tiga semayang ada pegah lomba gua boleh gede. Antum pernah ada tiga semayang subuh sabina ada semayang, asar sabina, isya sabina. Tapi 5 waktu yang kita kerjakan ibadah kepada Allah itu bukan ibadah, tapi maksiat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena salah pada puput ibadat. Menasih dalam i'tiqad kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bila kita tidak mempunyai ilmu tauhid, maka disinilah i'tiqad kita akan salah dan kita akan menjadi kufur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mereka kufur ke Allah, ada debu lagi katanya. Kita tidak tahu kita sudah kufur kaji ke kafir, tapi hanya ada debu kan hanya ilmu. Itu yang kesalahan yang terjadi. Maka disitulah masuklah orientalis barat untuk menghancurkan umat Islam melalui hal terus. Kayak debu awalnya. Kayak debu Islam akan pecah. Kayak debu demam mengat baita menghana trip. Salah satunya adalah untuk menggunakan fasilitas dengan HP, internet dan segala macam. Inan generasi-generasi masa akan datang hana ibut le. Hana ibut le. Hana mernole saputan. Umada ilok perlebu masalah tauhid, ilok di internet. Perle masalah fiqih, dia buka internet. Masalah-masalah agama yang lain dia buka internet, selesai masalah. Ahli buka internet, dia mendengar apa kata ustaz-ustaz yang ada di dalam internet tersebut. Ini pegah di bawah kampung. Pegahnya itulah terjadi. Katanya hana muthabahli dalam i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sehingga waktu hana muthabahli terjadilah seperti sekarang yang kita rasakan. Dan pegabeh para ulama. Padahal dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan pegah al ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris nabi. Kata kalian keadaan lawinyon kalian bagaimana gencarnya mereka menfitnah ulama. Pegah ulama hangkat. Padahal kata kalian nabi watekeun ba Facebook tentang masalah ulama hati. Bahkan ada orang hana hati senang fuud loh. Mah cakap pegah seperti yang telah dilontarkan oleh saudara kita yang di Kanada itu. Ikai ke berangkapu. Tak kalah balasan-balasan betul ya buci pegah. Hana salah mesti klep. Itu orang yang berbicara di Facebook. Orang yang pegah haba dalam Facebooknya itu orang-orang bodoh. Urung bangai. Ibadah dekun ulama. Pegah ulama hana betul ini segala macam tidak benar. Bukti takalan para ulama, contoh Abu Tumin dan ulama-ulama yang lain kibar memperjuangkan agama Islam sehingga murid-murid para ulama-ulama tersebut tersebar ke seluruh Aceh. Dan kalian ini mentang jadi bayangkan dengan murid-murid para ulama-ulama tersebut, anak kita jo kamu daya jubut. Maka pemersatu umat itu adalah ulama. Hanali Rasulullah, hanali sahabat, hanali tabi'in, hanali kan wabah Allah Subhanahu wa taala. Teman so yang tak ikut jadi hana lain. Itulah para ulama. Maka kiblat kita nyonya ulama. Tapi ada pemikiran sekarang yang kita dipecahkan umat. Diperpecahkan umat sehingga mereka tidak mendengar lagi kepada ulama. Judul masalah perpecahan umat yang disampaikan oleh tuan tunggu yang dilangsa tuan yang Mbak Beng yang GPS dan telepon lung lengian tentang masalah perpecahan belah umat kita nyonya. Itulah masalahnya. Yang kenyanjut masalah yang sangat raya dan katanya terjadi hal yang demikian rupa. Itu semuanya dikarenakan tidak mempunyai ilmu. Maka kepegah oleh Allah Subhanahu wa taala
dalam Al-Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Digepui derajat oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang beriman kepada Allah, digepui derajat orang-orang yang berilmu. Karena kepegang Rasulullah, al-jahilu adullah, orang jahilnya musuh Allah, walau kana abidan, walaupun orang jahilnya jumatan ibadat. Itu konsep tekanan itulah, sehingga ibu pisah katanya dengan ulama pekasyoi, sehingga kita hana tadi ngalih abang ulama, padahal kebenaran ulama si kadir di kematang dia, dah kebenaran ulama kadir di kematang dia. Dumna murid-murid para ulama, dumna murid Abu Tumin, dumna murid Abu Mudi, dumna murid Abu Lamno, cukup loh tersebar bahkan di luar negara na murid. Masa katanya na sebahagian katanya takun kepada para ulama. Itu yang menjadi sasaran mereka untuk menghancurkan katanya umat Islam. Makanya menyohana lagi hancur. Maka itu bisa, karena kaya debu dia orang kafir, kaya debu. Apabila rakyat musabah dengan ulama, maka Islam, akidah di Aceh akan menjadi murni, akan menjadi murni. Yang balik lagi contoh nasabah pembahasan ceramah dari salah seorang ustaz, ya, mengatakan tentang masalah dalil ataupun hadis, yaitu kelebihan melepuh malam tarawih. Kena aku pegah, sehingga ustaz itu mengatakan hukum yang pegah-pegah hadis tentang masalah kelebihan malam tarawih lepuh malam, yang urungnya sesat dan urungnya akan gepoh, akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kubur. Mai long tinggal long tena urung kenengan, tinggal long ke Al-Mukarram Abu Ladidi, Abu Atailah. Dia buat saya ke bulan Ramadan, iganya sabi iganya berapa. Hantong pernah orang lain berapa, dan yang dibahaskan tentang masalah kelebihan malam tarawih. Malam punnya, malam keduanya, malam kelihnya, malam keputnya. Jadi hirun ada orang yang mengatakan demikian. Oh kahanai pegah kuat hadis, pegah lah mentang kaju. Tapi nya sampai sesat orang yang mengatakan demikian. Oh tadi Abu Ulaiditi waktu ke pegah apa lagi ya? Tajudkan Abu Ulaiditi sesat. Tidak pernah. Tapi sudah ada orang mengatakan demikian. Ulama-ulama tak salah kagia pegah hadisnya bak masyarakat, kagia pungut masyarakat, ya pegah kelebihan tarawih, kelebihan bak malamnya tidak hana mandu. Itu yang menjadi ini terjadi persoalan sehingga terpecah belah katanya, sehingga katanya hanane tadi haba ulama. Bahkan ada yang mengatakan ulama itu kolot ortodok pemahaman. Anak kolot ortodok. Long tuan yang pengalaman long tuan pegah betul, yaitu long adalah kandidat doktor walaupun belum selesai katri betul karena disertasi. Dua masa long kuliah S3 long di wejangan pemandangan. Banyak para profesor. Jadi waktu guplah masalah usul fi, guplah masalah fiqih, guplah masalah hadis. Lebih lu ulama-ulama Aceh belah hadis, belah fiqih, belah masalah usul fi. Cukup lu. Baru belah. Mana bayangkan? Memang dumnan guplah pemahaman oleh ulama tentang masalah hukum ataupun tentang masalah usul fiqh dan masalah yang lain-lain. Payah tajuk gelar profesor, tajuk ulama-ulama Aceh. Mana ulama Aceh tajuk profesor.
Dumnan alim, kealiman para ulama-ulama tersebut. Tapi sangat-sangat sedih, menyedihkan, keluar daripada bangsa orang Aceh, iaitu dikhen kepada para ulama. Yang kaiken kalinya apa Facebook ke Walid nu ke. Walid nu ke. Puikan apa Walid nu ke. Nyawai ke Abu Kuta, ke Abu Tumin. Yang kena ke Abu Tumin cin kalan. Itu ada muzakarah di payah pasti ke Abu Tumin. Akan tro urang yang biracun ke rakyat untuk ipu pisah dengan ulama. Nya racun begitu dah. Racun begitu. Apabila pakai kayak itu urang Aceh mereka pisah dengan ulama kacau. Kamu ada ditarik ke Wahabi, ditarik ke Ahmadiyah, ditarik ke Khawarij, ditarik ke Syiah, kamangan. Apabila kayak pisah dengan ulama, maka inti daripada hal tersebut untuk mempersatukan umat Islam yang ada khususnya di Nanggro Aceh, hana lain katanya khususnya di Luk Semawe, beut ba ulama, beut ba ulama yang kagrekom oleh para ulama. Salah-salah kita yang terpilih gure untuk daya tuntut ilmu, menyesalah terpilih gure untuk daya tuntut ilmu, ini akan terjadi perpecahan di kalangan getanya masyarakat kota Luk Semawe. Nekala kealiman. Contoh, urung-urung dayah kagebut baba abu, yang kagebut baba abu kagetu mana getanya yang lang kampung ataupun masyarakat hana pernah saja dayah. Begitu tadi ngau ceramah sipulit, begitu tadi ngau teh semubut sipulit, umat malim dah. Man urang jahe pegah urang lain alim kang kapah. Ketanya hana alim kan ulama kan alim. Munyo urang jahe umat yang alim tak pula cukup berat alim. Sang ngabu tumin alim di sang. Mak pembahasan ke tak terjadi ke tak. Pung dari baca kitab lanjut. Letak. Hai letak dekat dan dengan lanjut kitab tu. Jangankan dari baca mahalli, jangankan dari baca i'anatul talibin, dari baca mata negeri lanjut. Karena kenapa? Karena sekarang tekanan yang trok-trok guna tu kitab-kitab fikih modern. Fikih modern kalau yang bahaya tan, fikih-fikih modern. Ulama-ulama modern mengarang kitab. Menurut dayah itu riyu, dah kitab modern, dah kitab klasik. Menurut kitab modernnya wate ditulis dengan bahasa Arab hanya sesuai dengan kaedah nahwu. Hanya sesuai. Tahsinul kalam, keindahan bahasa anak. Tapi menyatakan dalam kitab-kitab yang lain, kitab-kitab klasik lagi I'anatul Talibin, Mahalli, Tuhfatul Muhtaj, bahasa yang sangat indah. Dumnan alimurnya beda dengan ulama-ulama modern. Wate karang kitab fikih modern, usul fikih modern. Maya modernnya puhum wallahu alam. Wate lung ja kuliah Medan lengan sehingga wakaf uang, wakaf kunyo, nya wakaf peng wakaf uang lah. Ngamban. Sehingga dia kenapa ke? Ini kita harus hidup dalam kondisi modern, maka kita harus memakai pengertian dan istilah yang modern ataupun hukum yang modern. Yang modern. Sehingga wakaf uang. Oh, tentunya aci ni pembeda asiat pengertian wakaf menurut fikih modern dengan fikih klasik anak doh pegah ada gebuh definisi tu bagubah. Oh, nyan mantengata klasik yang modern tau. Maka tidak ada istilah fikih modern. Modern tak ada Imam Syafi'i mendang. Modern tak ada Imam Nawawi. Betul kepegat hukum kalau tupu kondisi akan terjadi masa akan datang menau. Aku jangan keluar daripada mazhab Syafi'i. Benefit daripada pendapat Imam Nawawi, Imam Ramli dan imam-imam yang lain. Benefit benar istilah yang kitabnya kepemikiran ini doktrin tu tengok. Ini doktrin. Makanya hana tabut, hana debu.
doktrin ipegah bang dia yang kitab satu ni ulama sekarang ulamanya pun nabi pun manusia biasa pun malaikat manusia biasa. Ada kesalahan apa tidak? Ada. Pendapat ulama itu ada salah. Tadi baca berapa? Baik cocok. Cok buat Al-Quran dan hadis ni. Buat Al-Quran dan hadis cok. Yang ini yang betul. Yang tinggal di pegadah haju. Di pegadah kitab-kitab ulama, di pegadah mandung. Oleh pegadah di hadis. Nabi itu siapa? Manusia. Sama dengan Allah ataupun tidak? Tidak. Oh, kalau manusia punya salah. Pegadah mandung, pegadah hadis. Hanali hadis. Cok buat Al-Quran mandung. Ini doktrin dia. Kah? Orang coba kita lihat Al-Quran. Ini pegadah Al-Quran. Sesuai dengan kondisi sekarang ataupun tidak? Tidak sesuai. Al-Quran kapan turun? Kat daripada Rasulullah. Betul yang mereka jadi. Berarti ada sesuai. Ubah. Maka dalam istilah ilmu filsafat, kadang-kadang ilmu filsafat, tingkatan yang pertama itu adalah akal. Tingkatan yang kedua adalah Al-Quran. Tingkatan yang kedua adalah hadis. Itu kadang ada yang akal, akal. Wah, diterjemah Al-Quran menurut logika masing-masing. Padahal para ulama, padahal itu kita ulama. Al-Quran lebih jusdan menghasilkan karya-karya ulama ahli sunnah wal jamaah dalam kitab tafsir. Muribai tafsir. Kita pahami ya. Kita mengatakan. Makanya inti sepegah itu untuk kebersamaan, untuk persatuan orang Islam dalam bingkai i'tikad ahli sunnah wal jamaah. But analin be fatwa hukum kodok. Hanjut penangkau dalam memfatwa kau sehingga salah yaitu dalam pemahaman. Tidak mengerti datang kepada ulama, tanya kepada ulama, tanya batu kuana anak ulama. Yang kau kampung, yang kaglah lapan ketempu hidayah alim. Kadang-kadang menang anak S dulunya, anak S1, anak S2, anak S3 sehingga kurang dipakai. Apalagi lebih-lebih di masyarakat kota lu semua menyoh anak S1, anak S2, anak S3 ya pakai aja. Padahal yang paling alim burungnya, tungkunya dah tibloh ketemu di S1, S2, S3 jangan kang lah tibloh mudah jadi nak ketemu. Makanya ini waktu kalau beda sebab jak lu kalau lurus saja kulanya, jak kulanya lebih lu dalam dayah tua menyokuh surah bak sekolah S3 lebih lutan dalam dayah. Lebih lutan. Kadang-kadang waktu terjemah yang bak profesor tajih bak profesor kadang-kadang hana mu faham sih. Hana mu faham. Itulah pengalaman-pengalaman. Maka ulang-ulang marilah kita menuntut ilmu agama. Ya but mandum-mandum ya baik lebut palain berdepan teh lo. Pedoman ni cok ba ulama. Ni cok ba Al-Quran hana mu faham tanya Al-Quran. Dan ni cok ba hadis hana mu faham kau mujahid dia. Jangankan mujahid mutlak, mujahid farah, mujahid tapu ada lagi dia. Hai pun mujahid sembahyang ala siapa mujahid. Itu seperti itu yang mujahid. Maka but ba ulama tanya ba ulama segala macam ba ulama. Nyan apalagi GPS pemuda-pemuda subuh. Cok ulama tapi lu sarankan sahabat ubina pemuda yang ada di kota lu semua panggil ulama Aceh tutup dapur siapa sajalah jangan pendapat baurnya untuk kemajuan pemuda-pemuda GPS di kota lu semua dalam bingkai i'tikad ahli sunnah wal jamaah dan dalam bingkai mazhab Syafi'i. Maka mudah-mudahan nak mentang kita guna semangat dalam menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Baik lagi kita hanya sebab kena jino but gepreh jamaah Aisyah. Kena urung kalan baca gejak sembahyang maghrib, gejak gak but. Yang peh sembahyang Aisyah. Yang di sembahyang Aisyah matemah je boleh. Tengah lah maghrib bilang but. Man maghrib Aisyah. Padu minit sangat setengah jam dah mebut. Nya setengah jam nyanti waktu dabut. Kadang-kadang tanya waki ke tapik ke dah. Alam pun.
Maka jabut betul, minta balai pengajian, minta daya, minta masjid yang ada pengajian betul. Luangkan waktu berbimbang dengan menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita yang selalu berada dalam petunjuk Allah, dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi